cek kesehatan. Nah, ini surat pengantarnya, Bu. Ini saya lihat ya. Iya. Baik Bu, Pak, sebelumnya perkenalkan, nama saya Bidandea, saya bertugas hari ini ya Bu, Pak. Sebelumnya, sebelum kita lanjut, saya mau nanya umur Bapak sama Ibu berapa? Saya 26 tahun, Bu. 26 tahun. Saya 23 tahun, Bu. 23 tahun. Baik, saat ini ada keluhan apa dan bisa saya bantu kah? Jadi gini Bu, saya disuruh sama Bu Kader sama Bu RT untuk kesini untuk melakukan pemeriksaan sebelum menikah itu. Oh, seperti itu. Baik, sebelum kita lanjut nih ya Bu, Pak, saya mau nanya dulu nih, kira-kira tanggal pernikahannya kapan? Tanggalnya nggak pasti sih Bu, tapi 3 bulan lagi. Iya Bu, jadi ini saya mau tanya kenapa saya sama calon suami saya ini dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan ini sebelum menikah ini gitu. Baik Bu, Pak, di sini saya bisa sedikit untuk menjelaskan ya konseling pranikah itu apa, dilakukannya juga untuk apa. Jadi konten kehamilan yang direncanakan itu bayi yang Ibu dan Bapak rencanakan. Jadi selain itu juga Ibu dan Bapak juga harus membina keluarga yang agar keluarga yang sehat dan menjadi keluarga idaman. Ya, jadi sebelum menikah tuh makanya diwajibkan pasangan harus melakukan pemeriksaan kesehatan ya. Jadi pemeriksaan kesehatan pranikah juga itu untuk mengetahui pertama kondisi pasangan ya. Jadi ada ibu dan bapak ada gambaran nih masa depan pernikahannya ingin seperti apa. Terutama juga masalah kesehatan nih, pada masalah kesehatan itu yang paling penting ya, kesehatan reproduksi masing-masing, kesiapan mentalnya pun juga harus. Oh seperti itu ya Ibu. Jadi apa yang perlu kami siapkan Bu dan gimana itu manfaatnya Bu? Baik, saya jelaskan lagi ya. Jadi manfaatnya tentu saja ya untuk mengetahui apakah nih calon pengantin benar-benar siap gak nih untuk menikah. Jangan nanti tiba-tiba seminggu mau melangsungkan taunya tidak siap. Jadi dari sekarang perlu persiapan manfaatnya ya. Terlalu jika ada ditemukannya masalah, jadi kita bisa segera mungkin dicari nih solusinya apa ya. Baik, jadi pemeriksaannya itu berupa pemeriksaan fisik yang tadi sudah saya jelaskan ya. Ada juga pemeriksaan laboratorium, ada juga pemeriksaan kesehatan reproduksi masing-masing. Jadi nggak cuma hanya si ibu atau nggak cuma hanya bapak, tapi keduanya harus diperiksa ya. Jadi pemeriksaan kesehatan pranikah itu penting dilakukan ya Bu, Pak, agar dapat mengetahui status dan riwayat kesehatan keduanya, bukan hanya salah satu ya. Jadi pemeriksaan juga untuk bertujuan mengantisipasi jika ada resiko atau masalah-masalah yang ditemukan ya. Selain itu, jadi apabila pasangan menderita penyakit ya atau memerlukan pengobatan nih bisa dideteksi lebih awal nih, lebih dini ya. Jadi jangan pas udah nikah baru ketahuan. Jadi sebelum nikah kita udah mengetahuinya ya. Jadi tes kesehatan juga dilakukan untuk cek darah ya. Nanti ada cek darah tuh ada cek HB ya. Terus ada juga untuk mengetahui penyakit keturunan ya, ada juga cek kesuburan, lalu ada juga cek sistem reproduksi nih dan masalahnya, ada masalah gak nih di sistem reproduksi masing-masing. Lalu ada juga imunisasi TT ya, tetanus ya, hubungan seksual yang sehat itu seperti apa, ada juga persiapan kehamilan itu seperti apa, dan persalinan pertama tuh bagaimana ya. Sampai sini apakah mengerti Ibu dan Bapak? Mengerti ya, jadi nanti ibu dan bapak ini selanjutnya ada tes kelanjutan di ruangan sebelah ya. Sebelum itu ibu dan bapak perlu pengisian formulir ya untuk mengetahui nih tindak lanjut selanjutnya seperti apa yang perlu diisi ya, dan ibu dan bapak keduanya ya. Baik, bapak ibu sudah ya mengisi formulirnya? Boleh ke ruangan sebelah untuk pemeriksaan lebih lanjutnya ya Bu, Pak. Waalaikumsalam. Silakan masuk dulu. Oh iya, terima kasih. Ada yang bisa dibantu? Ibu, ini tadi saya dari bidan sebelumnya disuruh mengisi form ini. Nah ini saya disuruh masuk ke ruangan ibu, katanya suruh nyerahin formnya. Oh baik, dilihat dulu ya. Oh ini dengan Mbak Siska dan Mas Rian mau persiapan untuk menikah ya? Iya. Sebelumnya untuk memenuhi formnya kita periksa dulu ya. Iya. Yuk, ditimbang dulu. Ukur tinggi badannya dulu ya.
Tekanan darahnya normal ya. Jadi bagaimana Bu Bidan hasil pemeriksaannya? Kalau dari hasil pemeriksaan indeks massa tubuh ya, Mbak Siska itu hasilnya 33,6 dan itu tergolongnya ada obesitas hasilnya. Jadi Mbak Siska harus mengatur pola makan dan melakukan diet agar terhindar dari penyakit degeneratif seperti diabetes, jantung, hipertensi, atau PCOS. Dan Mas Rian harus mendukung Mbak Siska untuk mengatur pola makannya. Caranya gimana itu Bu, gizi seimbang diet itu? Kalau diet gizi seimbang itu seperti batasi konsumsi makanan manis, asin, dan berlemak. Biasakan mengkonsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi. Terus minum air putih yang cukup, banyak makan sayur dan buah, konsumsi aneka ragam makanan pokok. Lalu biasakan sarapan pagi sebelum aktivitas. Terus biasakan juga baca labelnya dahulu ya, kandungan gulanya ada berapa di dalam kemasan itu. Lalu olahraga secara teratur, jaga berat badan agar normal. Terus biasakan cuci tangan, syukuri dan nikmati aneka ragam jenis makanan. Untuk pemeriksaan lab, saya rujuk ke puskesmas ya. Nanti saya kasih pengantarnya dari sini. Itu tadi pemeriksaan laboratorium apa ya Bu? Apa periksa yang tadi itu nggak cukup Bu? Iya, saya jelaskan dulu ya. Pemeriksaan tadi itu untuk pemeriksaannya luarnya saja. Cek dulu ya status imunisasi tetanusnya Mbak Siska. Terus Bu, selain itu apakah ada masalah lain Bu? Atau dari saya atau dari suami istri saya? Untuk masalah, untuk saat ini nggak ada masalah yang berarti ya. Pemeriksaannya sudah selesai ya Mbak Siska, Mas Rian gitu. Untuk nanti jika sudah menikah, yang perlu dilakukan dalam persiapan kehamilan adalah merubah pola hidup menjadi lebih sehat dengan makanan-makanan bergizi dan seimbang, asupan vitamin sesuai kebutuhan, istirahat teratur, dan berolahraga. Oh iya, tadi sudah isi kuesioner ya, saya akan jelaskan sedikit ya. Sebelumnya, nanti mau rencana punya anak berapa? Rencananya sih 3 ya Bu. Untuk kapannya nggak tahu ya, tapi mudah-mudahan secepatnya aja Bu. Iya, perlu juga Mbak dan Mas perhatikan. Jadi hentikan segala kegiatan yang kurang baik apabila Mbak Siska mau program hamil seperti merokok, obat-obatan, atau alkohol. Mbak Siska dan Mas Rian merokok? Enggak. Oh enggak, alhamdulillah kalau enggak dua-duanya gitu. Jadi nanti hindari juga konsumsi obat-obatan termasuk obat-obatan yang dijual bebas. Wanita yang berencana untuk hamil dianjurkan mengkonsumsi nanti vitamin E. Iya, ini juga ada tambahan zat besi ya. Nanti bisa diminum 1 kali dalam 1 minggu untuk Mbak Siska. Selain itu harus sudah dipikirkan juga alat kontrasepsi yang akan digunakan karena akan berpengaruh pada jarak kehamilan atau anak yang selanjutnya. Jangan sampai kehamilannya terlalu dekat, terlalu banyak karena itu merupakan kehamilan yang beresiko. Untuk menstruasinya gimana Mbak? Lancar nggak? Alhamdulillah lancar Bu, tapi kadang maju mundur 2 hari. Masih normal kan ya? Oh iya, kalau itu masih normal. Nah Mbak mau langsung program hamil ya? Jadi harus tahu masa suburnya. Jadi Caranya gimana itu ya Bu? ini berlaku untuk Mbak Siska dan Mas Rian juga ya. Jadi nanti caranya itu mengganti pakaian dalam sehari minimal 2 kali sehari. Terus menggunakan pakaian dalam yang berbahan katun sehingga dapat menyerap keringat dan tidak terlalu ketat. Lalu membiasakan setiap kali setelah buang air dilap dulu pakai tisu atau handuk gitu kan. Jadi jangan langsung pakai celana dalamnya. Terus khusus untuk Mbak, jangan terlalu sering menggunakan cairan atau sabun pencuci vagina karena nanti dapat membunuh bakteri baik dalam vaginanya. Jangan terlalu sering pakai panty liner dalam waktu yang lama dan juga pembalut saat menstruasi. Jadi nanti bisa diganti 4-6 jam. Itu maksimalnya. Dan kalau Mbaknya sering keputihan yang bau, gatel, berwarna, nanti langsung bisa memeriksakan ke petugas kesehatan. Baik Bu, kita sudah Ya, nanti kalau sudah menjadi
menjadi kepala rumah tangga diharapkan bisa membina keluarga yang bahagia dan harmonis dengan saling menghormati dan menghargai satu sama lain, sehingga kekerasan dalam rumah tangga dapat dihindarkan. Baik, setelah saya jelaskan tadi, apakah ada yang perlu ditanyakan? Enggak ada sih Bu. Terima kasih ya Ibu atas informasinya. Baik, semua hasil pemeriksaannya bagus semua. Mas Rian dan Mbak Siska, selamat ya. Semoga acaranya lancar, sehat-sehat ya Mbak dan Masnya. Terima kasih Bu.